Coba bayangin deh, dunia lagi rame konflik di mana-mana, negara sibuk upgrade senjata, beli jet tempur, latihan militer, tapi ada negara yang santai aja nggak punya tentara sama sekali. Beneran, nol besar. Terus, gimana cara mereka bertahan? Siapa yang jagain kalau diserang? Tenang, aku bakal jelasin semuanya di video ini. Dijamin bikin kamu mikir, kok bisa ya? Di video kali ini, kita bakal bahas hal yang cukup mind-blowing, yaitu tentang negara-negara yang nggak punya militer sama sekali. Iya, kamu nggak salah dengar. Di dunia yang katanya penuh ancaman, ternyata ada beberapa negara yang justru milih buat hidup damai tanpa tentara. Kok bisa sih? Aman nggak tuh? Yuk kita bongkar sama-sama. Pertama, kenapa sih ada negara yang nggak punya militer? Jawabannya beda-beda. Ada yang karena emang kecil banget negaranya, jadi biaya buat bikin militer tuh mahal. Ada juga yang karena sejarahnya dulu pernah perang dan kapok, akhirnya mutusin buat hidup damai selamanya. Bahkan ada juga yang cuma ngandelin negara lain buat jagain mereka. Dan percaya atau enggak, ada negara yang sengaja milih jalur damai. Mereka percaya kalau kekuatan itu nggak harus dari senjata, tapi dari kerjasama dan diplomasi. Sekarang kita bahas beberapa contohnya ya. 1. Kepulauan Solomon, negara kecil di Samudra Pasifik ini nggak punya militer. Keamanan dipegang sama polisi nasional. Dan waktu sempat ada konflik, negara-negara tetangga bantu jaga stabilitas. Mereka percaya sama solidaritas regional. 2. Costa Rica ini si juaranya. Tahun 1948, Costa Rica ngebubarin tentaranya sendiri. Mereka bilang, lebih baik uang buat tentara dialihin ke pendidikan dan kesehatan. Dan hasilnya, Costa Rica sekarang jadi salah satu negara paling stabil dan damai di Amerika Latin. Bahkan mereka sering dijadiin contoh negara yang sukses tanpa militer. 3. Liechtenstein. Negara kecil di Eropa ini juga nggak punya tentara. Mereka cuma punya polisi buat jaga keamanan dalam negeri. Dan lucunya, terakhir kali mereka punya tentara itu tahun 1868. Dan sejak saat itu, aman-aman aja tuh. 4. Vatikan. Yup, negara paling kecil di dunia juga nggak punya militer resmi. Tapi tenang, ada Garda Swiss yang jaga keamanan Paus. Sisanya, mereka ngandelin Italia buat jaga keamanan eksternal. 5. Palau dan Mikronesia, negara-negara kecil di Pasifik ini juga nggak punya tentara. Mereka punya perjanjian khusus sama Amerika Serikat. Jadi kalau ada ancaman, Amerika yang turun tangan. Nah, pasti kamu mikir, lah kalau tiba-tiba diserang gimana? Itu dia, negara-negara ini biasanya udah punya kerjasama sama negara lain, kayak Amerika Serikat atau negara tetangga yang kuat. Mereka lebih milih investasi di diplomasi, pendidikan, dan kerjasama internasional daripada senjata. Dan faktanya, banyak dari negara tanpa tentara ini justru punya tingkat kebahagiaan dan kestabilan politik yang tinggi. Jadi bisa dibilang, hidup tanpa militer itu bukan berarti lemah, tapi milih jalur damai. Jadi kesimpulannya, punya tentara atau enggak itu pilihan. Ada negara yang bisa hidup damai tanpa militer sama sekali, dan justru lebih fokus ke hal-hal kayak pendidikan, kesehatan, dan hubungan internasional. Tapi ya tentu, itu tergantung juga sama kondisi geografis, sejarah, dan hubungan politik mereka. Menarik banget kan? Dunia tuh luas dan gak semua negara harus punya tentara buat bisa bertahan. Kadang, justru dengan gak punya militer, mereka bisa fokus ke hal-hal yang lebih damai. Kalau kamu jadi presiden, kira-kira berani gak bubarin tentara? Coba tulis di komentar ya. Kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.